Halo teman-teman ATLM Indonesia. Materi kali ini kita membahas uh, imunohematologi dan bank darah, yaitu unit donor darah rumah sakit atau UDDRS. Dulu namanya UTDRS, sekarang menjadi UDDRS. Namanya ini diubah oleh Yusuf Kala waktu itu menjadi Ketua Palang Merah Indonesia. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia, serta media tempat mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik serta siswa-siswi teknologi laboratorium medik untuk menggali ilmu lebih dalam, terutama kimia klinik dan hematologi. Oke, langsung kita bahas materinya UDDRS. Unit kesehatan donor darah. Ini kita awali dari ini dulu. Dasarnya dasar hukum PP 07/2011. PMI mendirikan UDD sebagai unit teknis pelaksana. Cakupan tugas, pengerahan dan pelestarian donor darah. Kedua, pengambilan darah donor. Yang ketiga, pengolahan dan pengamanan darah. Yang keempat, penyimpanan dan pendistribusian darah. Kepala UDD bertanggung jawab kepada pengurus PMI di setiap tingkatan. Nah, jadi di sini nanti ada dua jenis, ya kan? Nah, UDD milik PMI dengan UDD milik provinsi atau kabupaten kota, nanti UDDRS. Oke, lanjut kita. Nah, ini jumlah dan lokasi UDD PMI. Nah, ini milik PMI ya, jumlah UDD-nya. PMI 1 UDD pusat tambah 212 UDD DC, ya kan? Unit donor darah daerah atau cabang. Nah, untuk unit donor darah milik pemerintah bisa dibuat berdasarkan biaya atau modal dari pemerintah. Sementara kalau PMI mendirikan itu berdasarkan dari mereka sendiri, dari PMI. Jadi nanti ada dua jenis ya, UDDRS dan UDD PMI. Kita pindah ke unit donor darah rumah sakit. Unit donor darah rumah sakit atau UDDRS merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas melayani permintaan klinisi dalam pemenuhan kebutuhan darah yang aman. Tadi kan kita membahas UDD PMI, ini kita fokus ke UDD rumah sakit, UDDRS. Fungsinya sebagai unit atau bagian dari pelayanan di rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan yang aman dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang transfusi darah. Kita lihat struktur organisasi UDDRS. Itu terdiri dari kepala UDDRS, yaitu seorang dokter. Kemudian teknis transfusi itu ada D1 PTTD, D3 analis kesehatan, D3 perawat. Nah, kedepannya akan terjadi upgrade, D3 PTTD nanti menggantikan atau menambah dari D1 PTTD, karena syarat untuk tenaga kesehatan yang terregistrasi secara STR itulah diploma 3. Kemudian administrasinya itu perlu seorang akuntan, dia bekerja dalam bidang akuntansi. Kemudian logistik itu tata usaha, dan terakhir ada rekruter. Rekruter ini adalah rekrutmen pencari donor. Nah, kita bisa lihat di sini satu persatu. Kepala UDDRS adalah seorang dokter terlatih dalam bidang manajemen pelayanan darah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit. Karena ini
berada di dalam rumah sakit atau di bawah tanggung jawab rumah sakit secara strukturnya. Petugas teknis transfusi adalah petugas yang telah memiliki kompetensi sebagai teknisi transfusi darah atau sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan teknis transfusi darah. Nah, sementara yang sisanya tenaga rekruter untuk mencari dan pelestari donor sukarela. Sisanya yang administrasi dengan logistik itulah ijazah non medis atau non paramedis. Kita pindah ke peran UDDRS, UDD Pemda, UDD PMI dalam pelayanan darah aman. Jadi ada 3 ya. UDDRS itu masuk di rumah sakit, UDD Pemda itu masuk di pemerintah daerah, atau juga ada UDD PMI. Pertama, 1. Pelaksana manajemen dan teknis pelayanan transfusi darah. Kedua, sebagai pengelola penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan efektif. Mulai dari pengerahan donor darah sukarela risiko rendah sampai dengan ketersediaan darah aman serta pendistribusiannya kepada rumah sakit. Nah, kemudian ini nomor 3, mengerahkan dan melestarikan donor darah sukarela tanpa pamrih dari masyarakat dengan risiko rendah. Nah, ini tugas utamanya 3 ini yang paling penting, ya kan? Selanjutnya yang nomor 4, melakukan seleksi donor darah. Kelima, melakukan pengambilan darah donor. Nah, ini kan sudah yang teknisnya ini. Kemudian keenam, melaksanakan pemeriksaan golongan darah dan resus. Nah, lanjut kita ke nomor 7, ini sudah ke arah teknis. Melaksanakan uji saring darah donor terhadap penyakit infeksi menular lewat transfusi darah, yakni IMLTD. Misalnya seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Kemudian nomor 8, melakukan pemisahan darah menjadi komponen-komponennya. Jadi membuat komponen, misalnya PRC, trombosit konsentrat misalnya. Kemudian nomor 9, melaksanakan penyimpanan darah sementara. 10, melakukan distribusi darah dengan rantai dingin ke BDRS. Jadi dia ini penyedia darahnya, nanti distribusikan ke bank darah rumah sakit. Nomor 11, melakukan seluruh prosedur sesuai standar. Jadi kegiatannya ini sesuai dengan SOP atau SPO. Ke-12, merencanakan jumlah produksi darah transfusi yang aman sesuai laporan pemakaian, rencana kebutuhan rumah sakit, ini BDRS kan, manajemen donor, dan flow darah aman untuk menjamin ketersediaan darah. Lanjut lagi kita ke yang nomor selanjutnya, nomor 13. Ini bagian 3 kan. Melakukan penyelidikan kejadian reaksi transfusi darah dan kasus inkompatibilitas. Jadi ada reaksi transfusi yang terjadi di pasien di ruang perawatan dan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan darah golongan darah ditransfusikan dari donor ke pasien. Nomor 14, melakukan pengembangan teknologi transfusi darah di bawah bimbingan rumah sakit pendidikan. Lanjut nomor 15, membuat ikatan kerjasama dengan BDS yang dilayani. Jadi ada ikatan hierarki antara UDD dengan bank darah sebagai pengguna atau pusatnya stok darah di sebuah rumah sakit. Nomor 16, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan rumah sakit pengguna darah dalam jejaring pelayanan darah kabupaten atau kota.
Kemudian nomor 17, berkoordinasi dengan dinas provinsi. Jadi ini dinas kesehatan provinsi dan UDD kabupaten lain dalam jejaring pelayanan darah tingkat provinsi. Dan lanjut lagi nomor 18 terakhir, pengembangan dan fungsi rujukan. Nah, itu tadi peran UDD RS, UDD Pemda atau UDD PMI dalam pelayanan darah yang aman bagi pasien. Sekarang kita lihat di sarana dan prasarana UDD RS. Kita lihat gedung berlokasi di lingkungan rumah sakit karena memang UDD RS yang mudah diakses baik donor, penerima, pegawai dan memungkinkan transportasi darah dan komponennya dengan cepat dan aman ke unit-unit yang memerlukan. Artinya gedungnya ini berada di lokasi di rumah sakit dan diutamakan dia berada di bagian tengah muka. Jadi tidak jauh dari muka dari pelayanan, bukan di paling belakang dari rumah sakit, bukan. Karena memang ini terkait dengan pelayanan yang mudah diakses seperti halnya laboratorium atau farmasi yang memang harus berada di tengah muka. Kemudian yang selanjutnya, gedung UDD-RS harus terpisah dengan laboratorium patologi klinik rumah sakit. Jadi dia mungkin berdampingan dan memang dia terpisah karena merupakan sebuah unit atau instalasi kerja. Jadi dia pisahkan dengan laboratorium patologi klinik. Jadi nanti pada prinsipnya di sebuah rumah sakit ada laboratorium patologi klinik, ada laboratorium patologi anatomi, ada laboratorium mikrobiologi, ada laboratorium sito 24 jam, ada laboratorium ya ini bank darah kalau memang bank darah, tapi kalau tidak ada bank darah berarti dia UTDRS atau UDDRS. Jadi seperti itu konsepnya dalam tambah lagi satu laboratorium PCR. Nah, ini PCR yang laboratorium yang paling terbaru. Kemudian luas minimal 100 meter persegi dengan pengelolaan limbah yang baik, lantai yang tahan getaran kuat, memiliki jendela yang memadai, pintu 2 buah, dilengkapi kaca dan cukup menghalangi sinar matahari, debu dan binatang. Pasokan air cukup dan pasokan listrik PLN yang lebih dari 50 kVA ya. Kilovolt ampere kan nih, dengan stabilizer dan genset. Lanjut, ruangan dengan AC, alat keamanan dan K3 laboratorium. Jadi kebetulan kalau di sebuah rumah sakit mendirikan UDD-RS berarti dia berjauhan dengan UDD PMI atau UDD Pemda, karena kalau UDD PMI ada, UDD Pemda ada, berarti dia harus mendirikan bank darah. Kita pindah masuk ke pembiayaan. Pembiayaan meliputi pembiayaan operasional, kegiatan operasionalnya, pemeliharaan dan SDM dari rumah sakit. Pelayanan UDD-RS bersifat nirlaba. Jadi nirlaba dia bisa juga mendapatkan keuntungan. Maka biaya pengganti pengelolaan darah tidak bersumber pada pendapatan anggaran daerah atau PAD pemerintah daerah, namun menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jadi rumah sakit juga mencari laba. Walaupun yang dalam pelayanan ini dia tidak fokus mencari laba sebanyak-banyaknya. Kemudian sumber pembiayaan untuk pengelolaan darah berasal dari pemerintah, dana bantuan luar negeri, dan dana lainnya. Kemudian kita pindah ke peralatan dan bahan habis pakai. Peralatan rekruter donor. Nah, ini secara umum seperti ini. Peralatan yang digunakan untuk screening donor, pertama hemoglobinometer, ini sahli.
atau mungkin bisa nanti menggunakan metode yang lain. Top sealer, stetoskop, bed, sphygmomanometer raksa, timbangan badan. Ini screening kondisi kesehatan si pasien sesuai syarat-syaratnya yang kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian peralatan penunjang laboratorium. Nah, ini peralatan penunjangnya. Apa saja? Ini yang minimal, lebih dari ini bagus. Inkubator, sentrifus serologi, rotator serologi, mikroskop, peralatan uji saring serasi, crossmat, plasma ekstraktor, peralatan laboratorium lainnya berupa alat gelas dan lainnya. Ini ditambah nanti item-item yang lainnya termasuk pipet, termasuk di dalamnya itu tabung reaksi dan lainnya, termasuk kaca objek nanti. Kemudian distribusi darah. Untuk distribusinya menggunakan Coolbox dengan ukuran 25 ya kan, sampai berapa itu 25 kg dan 2 sampai 5 kg. Jadi ice Coolbox-nya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Ini untuk distribusi tertutup rantai dingin. Kemudian peralatan penunjang laboratorium, penunjangnya berupa pasti harus ada blood bank refrigerator. Jadi ada blood bank, tempat penyimpanan kantong darah tadi. Medical refrigerator ada juga nanti tambahannya satu, trombosit aggregator. Kemudian kita pindah ke peralatan dan bahan habis pakai. Bahan habis pakai, kantong darah yang terdiri atas kantong darah single 250 ml atau 350 ml dan transfer bag. Jadi ada kantong darah ukuran kecil dan ukuran yang besar 250 dan 350. Juga nanti ada transfer bag, ini untuk memisahkan komponen. Regensia. Nah, ini regensianya. Pertama anti HCP, HBsAg, sifilis, HIV/AIDS, golongan darah ABO, resus, bopin albumin 22%, kum serum, larutan CuSO4 BJ1053. Ini untuk screening HB pasien tinggi atau rendah atau sangat rendah. NaCl 0,9%, desinfektan dan aquades. Sementara peralatan kantor terdiri dari meja, kursi, komputer 1 set, papan tulis, printer. Ini keperluan untuk kantor. Jadi urusan yang sifatnya ketatausahaan. Nah, lalu peralatan dan bahan habis pakai tersebut merupakan persyaratan minimal sebuah UDDRS. Lebih dari ini itu lebih bagus. Tapi inilah yang harus dipenuhi untuk yang mulai atau akan melakukan membuka UDDRS. Kita lanjut lagi di selanjutnya, yaitu pengendalian mutu. Pertama, penjaminan mutu merupakan prinsip dalam pengendalian mutu agar pelayanan yang dilakukan memang benar tepat bermutu dan menghasilkan kegiatan yang standar sesuai yang ditetapkan. Kedua, sistem ini dijalan dengan satu, sistem pengawasan dan bimbingan teknis. Jadi nanti ada diawasi dan dibimbing secara teknis agar memang mutu pelayanannya bagus, bekerja sesuai SOP dan memiliki ketepatan waktu. Artinya tidak terlalu lama menunggu produk darahnya dikeluarkan untuk ditransfusikan ke pasien. Yang kedua, validasi, pemeliharaan dan kalibrasi. Jadi ada proses validasi reagen, alat, pemeliharaannya, preventive maintenance, kemudian lagi ada proses kalibrasi. Kemudian yang ketiga, dokumentasi dan pelaporan. Jadi ada proses pendokumentasian kegiatan dalam bentuk arsip dan pelaporan hasil. Keempat, pemantapan mutu. Jadi pemantapan mutu ini untuk mengendalikan mutu agar
mutunya tetap terjaga, ketepatan dan ketelitian. Sementara yang kelima, sistem rujukan. Di samping itu juga adanya kewaspadaan universal. Jadi ada menggunakan sistem rujukan berdasarkan hierarki nanti. Misalnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seandainya ada suatu kasus temuan yang memang sulit dipecahkan. Misalnya golongan Bombay, golongan darah Bombay, atau adanya golongan darah resus negatif. Jadi ada nanti sistem rujukan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan darah tersebut misalnya. Kemudian ada juga kewaspadaan universal bahwa segala sesuatu baik dari tubuh kita sendiri berupa cairan darah atau darah itu adalah merupakan kita waspada merupakan bahan yang infeksius. Jadi berhati-hati dalam bekerja dengan darah atau produk-produk darah. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang unit donor darah rumah sakit atau UDDRS secara umum atau secara ringkas. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam hebat ATM Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil ilmunya. Jangan lupa teman-teman yang baru mampir untuk subscribe bila belum subscribe. Itu saja teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nonton video saya di playlist video-video lainnya. Bye.